Halo semuanya, dan selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat setumpuk laporan keuangan, terus merasa kayak lagi baca bahasa alien kuno? Tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Sering banget akuntansi itu dianggap cuma urusan matematika yang kering, kaku, dan membosankan. Tapi hari ini kita bakal putar balik perspektif itu. Akuntansi itu bukan cuma soal angka, ini tuh bener-bener bahasa mutlak dari sebuah bisnis. Dan di sesi ini kita bakal pakai topi detektif kita, ambil kaca pembesar, dan bareng-bareng memecahkan bahasa rahasia ini jadi sebuah cerita seru tentang kesehatan, kelangsungan hidup, dan masa depan suatu perusahaan. Coba deh perhatikan alat-alat ini. Kelihatannya biasa aja kan? Cuma kalkulator, pulpen, sama buku besar. Tapi percayalah, ini adalah senjata utama dalam investigasi finansial kita. Di balik setiap coretan tinta dan setiap ketukan tombol kalkulator itu, tersembunyi rahasia paling dalam dari sebuah bisnis. Apakah perusahaannya lagi jaya-jayanya? Atau jangan-jangan mereka diam-diam lagi kehabisan nafas dan uang tunai? Atau mungkin ada efisiensi tersembunyi yang nggak kelihatan dari luar? Nah, alat-alat sederhana inilah yang bakal bantu kita memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Oke, mari kita lihat peta jalan investigasi kita hari ini. Pertama, kita bahas bahasa rahasia sebuah bisnis. Kedua, 5 pilar laporan keuangan. Ketiga, kita langsung praktek di studi kasus. Dan terakhir, kita bakal ngintip ke dapur akuntansi. Singkat, padat, dan pastinya seru. Kita mulai dari bagian pertama, bahasa rahasia sebuah bisnis dan siapa saja para pemangku kepentingannya. Sebelum kita sok-sokan baca laporan, kita harus tahu dulu nih, laporan ini tuh sebenarnya dibuat buat siapa sih? Bisnis kan nggak jalan sendirian di ruang hampa. Ada banyak pasang mata yang terus ngawasin setiap gerak-gerik finansial mereka. Kita bisa bagi para pengamat ini ke dalam dua kubu. Di satu sisi, ada pengguna internal, alias pihak manajemen. Mereka ini yang tiap hari bertarung di medan perang, mereka butuh data buat ngerencanain masa depan, ngendaliin operasi, dan mutusin hal-hal taktis kayak produk mana sih yang paling cuan. Nah, di sisi lain, ada pengguna eksternal, kayak investor, kreditur, sampai pemerintah. Mereka ini ibaratnya ngintip dari luar pagar. Mereka nggak terlalu peduli sama urusan operasional sehari-hari. Yang mereka cari cuma satu, kepastian. Uang yang mereka tanam aman nggak? Perusahaan ini mampu nggak bayar utang atau bagi-bagi dividen? Jadi, ini tuh dua audiens yang beda banget. Nyari petunjuk yang beda, tapi dari buku yang sama. Lanjut ke bagian kedua, 5 pilar laporan keuangan. Ini dia petunjuk-petunjuk utama kita. Sekarang pertanyaannya, dokumen apa sih yang sebenarnya dipelototin sama para pemangku kepentingan tadi? Jawabannya ada di 5 pilar fundamental ini. Kalau kalian bisa paham 5 dokumen ini, percaya deh, nggak ada rahasia bisnis yang bisa disembunyiin dari kalian. Pilar pertama, laporan laba rugi. Bayangin laporan ini tuh kayak sebuah film action yang menceritakan apa aja kejadian selama 1 tahun penuh. Laporan ini nyatet semua uang masuk atau pendapatan, terus secara dramatis dikurangin sama semua biaya pengeluaran atau beban. Di akhir film, kita dapat klimaksnya. Apakah perusahaannya untung atau malah babak belur rugi? Ini benar-benar indikator paling murni buat ngelihat kinerja operasional mereka. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Kalau yang tadi itu film action, nah laporan yang ini lebih kayak film dokumenter tentang harta si pemilik bisnis. Laporan ini ngelacak seberapa besar si taruhan atau modal si bos di dalam perusahaannya. Dari saldo awal, ditambah untung yang ditahan di dalam, terus dikurangin kalau ada duit yang ditarik keluar buat dividen. Intinya, laporan ini ngasih lihat seberapa banyak nilai real yang benar-benar disimpan di dalam bisnis buat bekal masa depan. Masuk ke pilar ketiga, neraca. Ini beda banget polanya. Kalau laporan laba rugi tadi ibarat film yang durasinya panjang, neraca ini lebih kayak foto Polaroid. Cepret. Dia cuma ngebekuin satu momen spesifik aja, misalnya persis di tanggal 31 Desember. Foto ini belak-belakan ngasih lihat posisi keuangan perusahaan saat detik itu juga. Apa aja harta yang mereka punya, berapa tumpukan utangnya, dan gimana struktur modalnya. Ini adalah gambaran paling ultimate soal likuiditas perusahaan. Jadi, poin paling krusial di sini adalah hukum gravitasi di dunia akuntansi. Aset itu mutlak harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Maksudnya gini, setiap aset yang perusahaan punya, entah itu uang kas, gedung, atau mesin, itu pasti dibeli pakai salah satu dari dua cara ini. Entah mereka minjem duit orang lain yang kita sebut kewajiban, atau pakai duit si pemilik sendiri yang disebut ekuitas. Persamaan ini benar-benar nggak bisa ditawar, harus selalu seimbang. Pilar keempat adalah laporan arus kas. Kalian mungkin mikir, loh,
Tadi kan udah ada laporan laba rugi. Eits, tunggu dulu. Di dunia nyata, untung di atas kertas itu belum tentu wujudnya ada di dompet. Laporan arus kas ini khusus ngelacak keluar masuknya uang tunai fisik. Kenapa ini krusial banget? Karena perusahaan tuh bisa aja kelihatan super untung di laporan laba rugi, tapi besoknya tiba-tiba bangkrut gara-gara nggak ada kas buat bayar tagihan listrik atau gaji karyawan. Uang kas itu ibarat oksigen buat bisnis. Tanpa itu, mereka mati. Dan sampailah kita di pilar kelima, yang sering banget diremehin. Catatan atas laporan keuangan. Ini tuh kumpulan tulisan kecil-kecil yang ada di halaman paling belakang. Tapi buat detektif keuangan sejati, justru disinilah semua rahasia besar dikubur. Catatan ini ngebongkar kebijakan akuntansi apa yang mereka pakai. Kayak gimana cara mereka ngitung nilai barang di gudang. Angka-angka miliaran di 4 laporan sebelumnya itu bakal percuma kalau kita nggak paham aturan main yang mereka tulis di catatan ini. Bagian ketiga, studi kasus. Udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita bertaksi jadi detektif beneran. Nah, sekarang kita tes insting kalian. Kita bakal terapin ilmu yang baru aja kita bahas buat ngebedah angka aktual. Tujuannya, buat nemuin kebenaran yang sering banget kelewatan sama orang awam. Di sini ada cuplikan laporan kas dari sebuah bisnis. Pertanyaan saya buat kalian, cuma dari lihat sekilas, apakah menurut kalian laporan ini nunjukin kinerja yang bagus? Coba dipikirin bentar. Seringkali, pandangan pertama itu bisa nipu banget loh kalau kita nggak tahu mesti fokus kemana. Oke, ini dia jawabannya. Perusahaan ini nyatot penambahan kas total 12,5 miliar. Wah, kedengarannya gila banget sehatnya kan? Tapi mari kita bedah lebih dalam. Coba lihat uang masuk dari operasi alias dari jualan inti mereka. Angkanya positif 10 miliar. Ini tuh sinyal kesehatan yang luar biasa mantap. Kalau sebuah perusahaan bisa nyetak duit gede langsung dari bisnis utamanya, berarti pondasinya kuat. Nah, sebagai pelajaran, kalau misal uang yang masuk itu banyakkan dari pendanaan, kayak ngutang terus ke bank, meskipun total kasnya surplus, itu justru lampu merah. Tapi di kasus ini, operasi mereka nyata kas positif, jadi kinerjanya memang sangat bagus. Lanjut ke misteri kedua kita. Selamat datang di PT Dana Aspirasi. Kita punya data dari 2 tahun, 2021 dan 2022. Tantangan buat kalian sebagai detektif, coba intip di balik layarnya dan tentuin, tahun mana sih yang sebenarnya bawa kesuksesan sejati buat perusahaan ini? Mari kita periksa barang buktinya. Nah, ini ilustrasi yang brilian banget dan sering bikin pebisnis pemula garu-garu kepala. Lihat datanya, di tahun 2021 pendapatan mereka raksasa, nyentuh 150.000, tapi labanya cuma 10.000. Terus, masuk tahun 2022, pendapatannya malah anjlok drastis jadi 100.000 doang. Penjualan nyungsep, tapi anehnya laba usahanya malah meledak 2 kali lipat jadi 20.000. Gimana ceritanya pendapatan turun drastis, tapi untungnya malah makin tebal? Jawabannya cuma satu kata, efisiensi. Betul, pendapatannya merosot sampai 33%. Tapi, manajemen PT Dana Aspirasi ini pinter banget. Mereka manuver dengan cara mangkas beban usaha gila-gilaan. Dari 50.000 dipotong drastis jadi 35.000. Mereka menghemat biaya transport, admin, sampai budget marketing. Hasil akhirnya, margin laba usaha mereka meroket. Dari yang tadinya cuma 6,7% di 2021, jadi 20% di tahun 2022. Ini fakta akuntansi yang kadang berlawanan sama intuisi kita. Jualan lebih dikit ternyata bisa ngasilin margin yang jauh lebih sehat kalau manajemennya jago efisiensi biaya. Jadi tahun 2022 jelas membuktikan kinerja manajerial yang jauh lebih superior. Bagian keempat, dapur akuntansi. Disinilah mesin dan peraturan bekerja di balik layar. Setelah asik mecahin kasus-kasus tadi, yuk kita mundur selangkah buat lihat gambaran besarnya. Penasaran gak sih gimana laporan-laporan keren tadi diproduksi? Selamat datang di Dapur Akuntansi. Siklus akuntansi ini ibarat ban berjalan di pabrik. Semuanya selalu dan harus dimulai dari dokumen sumber. Bisa berupa struk belanja sederhana atau invoice. Dari situ dicatat urut berdasarkan waktu di dalam jurnal. Habis itu disortir dan dimasukin ke buku besar, biar transaksi yang sejenis ngumpul jadi satu. Nah, dari situlah setelah diolah sedikit, output akhirnya disajikan jadi laporan keuangan mengkilap yang kita bahas tadi. Dari cuma selembar struk kertas, berubah jadi dasar keputusan bisnis bernilai miliaran rupiah. Luar biasa kan? Tapi ingat, masak di dapur ini nggak bisa sembarangan lempar bumbu. Ada aturan main yang super ketat. Kalau di level global kita kenal yang namanya GAAP. Nah, khusus di Indonesia, kita patuh sama SAK, atau Standar Akuntansi Keuangan yang dibikin sama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan-aturan ini dibikin supaya perusahaan A dan perusahaan B itu nyatet pemasukan pakai cara yang sama persis. Jadi nggak ada tuh yang namanya ngarang angka. Patuh sama standar inilah yang nentuin apakah sebuah laporan dianggap wajar atau nggak di mata para auditor.
Nah, aturan-aturan tadi ngebawa kita ke satu isu waktu yang krusial banget, basis akrual versus basis kas. Dalam standar akuntansi, kita pakai basis akrual. Maksudnya gini, kalau kalian ngasih jasa hari ini, ya kalian catat sebagai pendapatan hari ini juga, walaupun si klien baru janji mau bayar bulan depan. Beda cerita sama basis kas, yang cuma nyatet kalau duit fisik udah bener-bener pindah tangan. Perbedaan basis inilah alasan utama kenapa angka untung di atas kertas seringkali beda banget sama jumlah tumpukan uang tunai di brankas kalian. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan penutup buat hari ini. Setelah ngeliat semua kerumitan tadi, mulai dari nemuin efisiensi yang tersembunyi, sampai ngebongkar bedanya kas sama laba akrual, apakah kalian benar-benar tahu cerita di balik angka bisnis kalian sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kalian cuma mantengin sisa uang tunai yang ada di laci kasir aja? Mulai sekarang, berhentilah terintimidasi sama deretan angka. Cobalah berlatih jadi detektif keuangan buat bisnis kalian sendiri. Karena percaya deh, di dunia bisnis, mereka yang jago membaca cerita di balik angka yang pada akhirnya bakal menangin permainan. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di penjelasan visual ini. Sampai jumpa.